acara Goldhorn. Jadi gimana acaranya? Kan kalian yang ada di situ. Lalu ya produk barunya salah satunya P5 Ultra yang hanya player, jadi nggak ada DSP. Nah ini jadi mereka itu punya satu mobil yang sisa rangka aja, kemudian dipasangin peredam dengan berbagai cara, dan mereka satu punya layar besar begitu. Jadi mungkin cara kerja yang kayak begini ya kok yang bikin mereka tuh maju banget ya. Jadi total dapat berapa piala ya kita kemarin? Total dari tim Pure Music itu ada Halo Eurofriends, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada tanggal 13 November 2025 kemarin, Euro bersama tim Pure Music pergi ke negeri Cina. Kan katanya tuh pepatahnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Makanya kami ikutin pepatahnya dan itu sekaligus menjadi pengalaman pertama saya pribadi pergi ke Cina. Kalau Ko Andre mungkin sama Dimas sudah beberapa kali pergi ya? Kalau gua kemarin tuh kedua. Kok Andre udah berapa kali pergi? Ya saya udah beberapa kali, tapi berbeda antara dulu dengan sekarang, jauh berbeda. Ya mulai tahun lalu saya pergi, pepatah lu udah berlaku lah. Ya. Katanya habis COVID Cina juga memang berubah benar. Ya. Kemarin tapi sebenarnya trip walaupun tuh pertama kali ke Cina tapi sebenarnya hampir setiap tahun kita pergi bareng kan sebenarnya untuk tema Asia ini. Wording. Awarding lah. Jadi hampir setiap tahun emang kalau awarding sama Asia di luar negeri kita biasa pergi. Cuman ini trip paling besar. Ya. Total 16 orang. 16 ramai. orang. Ya. Paling rusuh. Sampai ada yang beda pesawat karena tiketnya beli sendiri jadi kepisah. Ada yang ketinggalan, bukan ketinggalan, visanya nggak keluar. Ya. Jadi Last minute. nyusul Ya. besoknya. Ada yang beda flight, ada yang beda hari ya. Iya, ya anyway tapi akhirnya semua happy kita ketemu di Cina. Dan kenapa bisa besar? Karena kali ini banyak acara, bukan cuma EMA Asia sebenarnya. Jadi emang mungkin awalnya EMA Asia, tapi yang lebih penting ada undangan dari Goldhorn. Nah itu juga salah satu alasan kenapa gue pergi sebenarnya bukan untuk EMA Asia. Iya, karena lo juga sebenarnya kelas regulernya nggak main ya. Kita nggak main ya. regular class, kita cuma main special class. Iya. Dan menarik banget nih, wah ke Cina belum pernah, terus ada undangan dari Goldhorn. Mereka ada conference ya kemarin ya. International Conference pertama Goldhorn yang dihadiri dari sekitar 300 orang Ya, lah totalnya dari seluruh dunia. 300 orang sih katanya. Dinernya emang mewah dan besar. Di kota Fosan kemarin. Iya. Ya. Jadi kita dari sini langsung ke Fosan. Ya, tanggal 13 itu kita mendarat di Guangzhou sebenarnya. Guangzhou terus kita naik mobil sekitar 1 jaman lah kira-kira sampai di kota Fosan. Iya. Adem ya awalnya. Enak. Suasananya katanya sih emang pas kita Bagus ya. hoki pas datang pas enak gitu. Adem, tapi nggak terlalu dingin tapi juga nggak panas jadinya. Nah terus hari pertama sih nggak ngapa-ngapain ya, kita makan doang. Makan doang. Makan malam sama tim kita semua, ketemu tim Taiwan juga sama distributor Resido Australia. Keren. Makan bareng ya. Hari kedua pagi diawali dengan Goldhorn ya. Cuman gua nggak ikutan karena mesti misah meeting Ground dengan Zero ya, gitu ya. meeting Ground Zero ya. Jadi acara Goldhorn, jadi gimana acaranya? Kan kalian yang ada di situ. Ya pada intinya sih launching produk baru, beberapa produk baru. Diawali lah tentunya dengan penjelasan konsep desain Goldhorn, kelebihan Goldhorn itu apa, bahwa dia itu end to end, punya sendiri software programmingnya, hardwarenya semua dari dia. Lalu ya produk barunya salah satunya P5 Ultra yang hanya player, jadi nggak ada DSP. Nah ini dilengkapi dengan streamer, jadi dia ada Tidal Connect, langsung ke Qobuz, langsung ke nanti ke depannya akan ke YouTube Music, Apple Music dan seterusnya. Jadi ini salah satu player yang paling high end nantinya, yang bisa di-connect ke DSP 16 Ultra. Terus kemudian juga ada launching speakernya, mereka punya speaker ceiling, punya speaker rear, juga launching amplifiernya ada. Jadi menarik. ada amplifiernya yang ada yang kelas AB dengan automatic bias dan lain-lain. Jadi banyak produk barunya. Banyak juga ya produk baru mereka launching. Iya. Jadi nantinya bisa tuh kok bikin mobil, satu mobil line up-nya Goldhorn semua. Ya, kecuali speaker. Main Speakernya speakernya belum ada ya. Akhirnya belum. Sorenya baru go join. Karena Ya. mereka dinner beda tempat ya, dinernya sama ini beda tempat. Ya, beda tempat dikit Tempat lah. dinernya mewah banget ternyata. Iya. Kita gala dinner itu ya. Kalau dinner Ya. itu nggak nyangka, gila mewah banget. Ada lucky draw-nya lagi. Yang menarik lagi drawnya sih, dari awal kenapa gue dari case itu buru-buru, cepet-cepet mau cepet-cepet balik. Karena nggak mau ketinggalan gala dinner ya, karena ada door prize-nya P5. P5 Dan DSP bukan cuma Ultra. satu loh door prize-nya kan. Iya. Lu dapat juga kan kemarin. Iya, jadi mereka ada speaker juga door prize ada 8 apa 6 gitu, terus ada
406, 810 banyak banget deh. 10 biji, 810 10 biji, 406 10 biji. Yang SE juga ada Cuma juga. tim kita kebagian speaker doang. Ya itu mewah lah, itu mewah sekali sebenarnya. Kita baru lihat ya, Goldhorn ternyata prepare-nya sih Luar biasa. proper sekali. Ya sebenarnya dari kita dijemput awal aja juga mereka udah prepare banget sih Iya. buat ngurusin kita. Betul. Sampai Nggak kita gampang. check-in pun kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngumpulin paspor doang. Betul, mereka itu yang take care semua. sangat nggak gampang loh. Maksudnya kan gue Sekian juga banyak biasa range event Tamu catering. dari luar ya. Untuk mereka range lebih dari maksudnya yang dari luar negeri kan 100-an orang itu wah pusing sekali sih ngurusin. Iya, Pasti pusing. Jemputan juga pusing gitu. Ya lo hebat lah, salut kawan. Jadi hari keduanya kita conference, hari ketiganya, Hari ketiganya itu yang emasi ya. Cuman Mencar-mencar juga cuman kita misah nih yang di hari ketiga. Jadi Yudi terus sama beberapa customer. beberapa yang lain misah ke tempat wisata, ke tempatnya Ipman, Wong Fei Hung ya. Wong Fei Hung sama Bruce Lee. Nah kebetulan gua sama Kuantir itu diundang sama Gran Turismo Youth. Nah, itu kan yang gua nggak ikut tuh. Ya, Gran itu Turismo. kita diundang ke pusat R&D-nya Gran Turismo. Jadi mereka baru bangun tahun ini, baru jalan 3 atau 4 bulan gitu. Ya. Mereka bangun di lahan 1000 meter persegi untuk R&D dan untuk training center. Jadi, karena mereka tuh punya dealer 500 dealer seluruh Cina. Jadi mereka sering undang dealer datang untuk training di situ. Training center ya. katanya. Training center. Oke. Nah mungkin menarik sih, tapi mungkin kok Andrea karena gue nggak banyak dengerin atau mereka jelasin. Ya yang pertama sih yang menarik demo-demonya simple, nggak sebesar demo peredam kita, kecil-kecil gitu, simple. Tapi bisa menjelaskan perbedaan antara peredam satu dengan peredam lainnya. Tapi buat saya yang paling menarik adalah semuanya itu terukur. Jadi mereka itu punya satu mobil yang sisa rangka aja, kemudian dipasangin peredam dengan berbagai cara, dan mereka satu punya layar besar begitu, dengan beberapa alat ukur yang dikonek ke setiap bagian mobil itu. Kemudian mereka ini bisa mensimulasikan ketika ini ada noise di sini, berapa yang tercatat dengan sistem peredam ini. Jadi bukan hanya jenis peredam yang membedakan hasilnya loh. Misalnya 2 mili, 3 mili, 4 mili, beda-bedanya seperti itu. Enggak seperti itu aja. Cara pemasangannya pun berbeda, hasilnya bisa berbeda. Itu sangat menarik. Buat saya pun ini sesuatu yang baru gitu. Oh bisa begini ya. Contoh dia ada gong begitu, dipasang keseluruhan, dibunyikan malah menderu. Kemudian dipasang tengahnya aja nyaring ting gitu. Dipasang dengan pola donat, tengahnya bolong, hampir nggak ada bunyinya. Tetapi dengan pattern tebal tipis dengan kombinasi itu sangat silent dan nggak ada gaungnya gitu. Nah ini yang diukur sama mereka. Kemudian mereka praktekkan di beberapa mobil. Jadi diukur dan yang terbaik untuk audio di mana. Jadi mereka pasang diukur responnya. Contoh pintu diperedam, mid bass-nya dipasang diukur seperti ini. Dirubah polanya bisa seperti ini sampai ketemu optimalnya di mana. Jadi ini sebuah pengalaman yang menurut saya peredam itu kalau kita kan selama ini demonya adalah peredam mempengaruhi suara, jenis peredamnya. Betul. Kalau ini cara instalasinya pun mempengaruhi suara. Jadi itu luar biasa sih. Sebuah pengalaman baru. Jadi mungkin cara kerja yang kayak begini ya kok yang bikin mereka tuh maju banget ya. Kan kita lihat di Gran Turismo yang tadi Ko Andre cerita di Goldhorn juga kan mereka punya cara kerja yang totally different ya sama cara kita kerja, dan R&D-nya ternyata memang gila. Scientific ya. Jadi salah satu kepalanya ini udah 20 tahun bekerja di retail audio dan udah di training ke merek-merek terkenal. Jadi dia udah paham banget lah audionya harus bagaimana gitu dan mengukur audio. Mereka pakai Clio juga. Tapi ya itu membuktikan bahwa cara pasang peredam mempunyai pengaruh yang sama dengan peredamnya sendiri. Nah kalau yang ke Bruce Lee sama ke Wong Fei Hung kan nggak usah diceritain lah, itu video YouTube-nya juga banyak kan. Akhirnya tapi, kan kalau emang ada kesempatan next time kita masih pergi lagi sih Yud, ke tempat itu karena keren lah, dan mereka nggak ngejar volume jualan ya Pak Andre ya. Enggak. Mereka emang fokusnya untuk R&D dan training, bukan untuk jualan. Walaupun mereka terima customer, tapi mereka bukan itu fokusnya gitu. Dan itu hasil mereka punya research penting banget sebenarnya buat. Penting justru buat kita nggak usah repot-repot. Iya, learning prosesnya udah mereka. Iya, kita kita bisa minta pengalaman dari mereka lah. Gitu. Dan mereka ini bekerja sama dengan sebuah merek ban ternama yang nantinya akan kita launching ya. Jadi teknologi karet ini kan sama dengan ban. Jadi mereka ini berkolaborasi sehingga kualitas peredamannya jadi jauh lebih baik lagi.
Ya. Ini itu amazing sih. Teaser dikit. Ya, teaser Tapi aja ini. tunggu aja nanti. Happening soon ya kok ya. Happening soon. Nanti kita lihat. Nah sorenya kan kita ketemu di Kita ketemu lagi sorenya di NBA. venue-nya di Emma. Nanhai Vanke Plaza ya namanya. Shopping mall, cukup bagus shopping mall dan emangnya di parkirannya depan ya. untung nggak hujan dia. Ya untungnya nggak hujan, acaranya proper, terus langsung boardingnya sore itu boarding ya malam ya. Sore Jam malam 7 ya, boarding jam ya, Habis 8. dinner ya. Ya ini unik sih ya Mas yang di Cina ini. Kita dikasih makan dulu. Prasmanan Di ambil, prasmanan, birnya free flow, minumnya free flow. Cuman anget birnya. Kayak ada chiller ya. Yang beda acaranya banyak banget mereka itu. Nggak kayak kita ya. Iya. Tetap. Oh ini bukan nggak menarik, acaranya sebenarnya menarik. Mereka ada dance, ada DJ. Cuman kita kan kesana udah nunggu hasil pengumuman. Jadi Nungguin piala. ya walaupun ada acara pun juga kita nggak terlalu nonton akhirnya. Enggak. Kita nungguin awarding aja gitu. Hasil ya. Buat kita yang penting hasil aja mau sore itu mah. Iya. Jadi total dapat berapa piala ya kita kemarin? Total dari tim Pure Music itu ada 8. Salah satunya Ko Andre, Master Unlimited, kelas mungkin di strata itu bukan yang tertinggi ya, kan expert tertinggi, cuman termasuk kelas paling berat sebenarnya, most kompetitif kelas lah, karena unlimited dan kelasnya paling banyak Ya, pesertanya. pesertanya banyak, kelasnya unlimited dan Kelas padat lah ya. ya. Iya, karena kalau di expert kan mereka udah ngumpulnya bonus poin sebenarnya, Iya, bukan iya, kartu suara lagi jadinya gitu. Jadi kelas unlimited yang paling terakhir yang pure benar-benar suara cuma di Master Unlimited. Unlimited, terus Alvin dapat expert limited, Ya. terus ada lagi di multimedia ada dapat, ada entry 1.500 sama entry 3.000. Jadi total kita dapat 8 piala, 4-nya juara 1 ya. Dia 4-nya juara 1. 4 champion, total 8 piala, 4 champion. Boleh juga ya. Iya. Euro sih nggak bawa pulang apa-apa. Bawa pulang baju kotor aja banyak kemarin. Kan Tapi memang tahun nggak depan ikut. kita Nggak ikut. comeback. Ya kita kemarin ikutnya di special class Iya, Longhorn. karena EMA Asia itu buat teman-teman yang belum tahu, mungkin EMA Asia itu perlu ngumpulin poin dulu. Ya ada kualitas. Jadi nggak bisa tiba-tiba, mau main dong, gitu nggak bisa. Jadi kalau kita mau main tahun depan, kita dari tahun sekarang harus 1 udah tahun. Ya. kumpulin poin dulu untuk kualifikasi untuk ke final. Dan Sebenarnya itu ada- total negaranya banyak sekali loh. Kemarin tuh total 11 katanya. Ya. Tambah ini kan tambah Rusia Karena yang Singapura ke Malai, terus Macau, Hong Kong itu ke Cina. Cina, ya. Rusia juga katanya Ya. izin, cuma akhirnya nggak jadi ya Rusia ya. Oh yang dia nyetir 9.000 Nggak bisa, itu nggak dapat jadi. izin masuknya. Jadi akhirnya. total mobilnya itu 580 mobil. Terbesar sedunia, bukan Iya. cuma se Asia. Iya. Ini skalanya nggak main-main ya. Nah, Iya. nanti ngalahin Euro Final pun jumlahnya kalah. Iya. Paling gila ini. Ini 580 mobil. Ya, Jadi tahun ya lalu 400-an, ini 500. kita bisa dapat piala segitu udah sangat bersyukur lah, udah Asia prestasi yang baik kayak gampang. gitu. Asia. Ya. Ya, tapi kelihatannya memang dari tahun ke tahun cenderungnya makin tough ya untuk kompetisi ini ya. Makin tough. Jadi kalau dulu kelihatan sebuah negara dominan, kalau tahun ini udah terbagi rata SQL-nya di negara sini, SQ-nya bisa terbagi di beberapa negara gitu, dan belum tentu yang terakhir yang menang banyak gitu. Kalau dulu kan selalu Teorinya yang begitu. terakhir yang menang banyak. Kali ini Indonesia ini paling awal loh. Kebagian Jadi juga. sebenarnya kita bisa dapat 8 piala dengan 4 champion ini berat banget gitu, karena kita yang paling pertama. Biasanya yang paling pertama ini udah banyak matinya. Ya. Tapi kita bisa bertahan sampai Berarti. mereka keliling 7 kali dengan 11 negara bisa dapat ini Luar biasa. bagus sih prestasi kita ya. Moga-moga tahun depan kita bisa pertahanin lagi. ulangi Tentunya bisa lah gitu ya. Nah, kalau yang hari keempat itu trip perjalanan dari Fosan ke Fuzhou. Fuzhou tuh. Karena kita diundang juga oleh Gordon ke pabrik dan Head headquarternya dia. Naik kereta cepat. Nah, itu pengalaman pertama juga buat gua. Bukan cuma ke Cinanya yang pertama, naik kereta cepat bus aja gua belum pernah. Jadi puas ya. Jadi 5 banyak jam. yang pertama. Asem sih mulut. Karena lucu tiap kali mau smoking cuma semenit berhentinya. Iya. Baru nyalain. Baru nyala udah jalan Masuk lagi lagi. kereta. Ternyata yang masalah begitu bukan orang Indonesia doang, Sama semua ya. Singapura Iya. juga begitu. Sama semua ya, rame-rame rombongan. Malaysia juga. Ya hari itu kita nggak apa-ngapain lah ya, karena festivalnya habis seharian di kereta ya Mas Andre ya. Hari di kereta. Datang disambut, kalau makan malam, ya udah selesai, nggak ada acara lagi. Tapi memang dari naik kereta itu gua baru benar-benar ngeh kalau Cina itu gede banget. Iya. Dan definitely harus balik lagi sih, nggak bisa sekali pergi sih itu Cina.
Dan sebenarnya waktu kita on the way ke train station itu juga baru kelihatan Guangzhou City Center-nya itu bagus sekali ya. Besar ya. Ada Canton Tower Iya, atau segala iya. macam yang kita belum ada kesempatan Lihat, pergi waktu itu ya. Betul. Ya itu hari keempat lah, basicnya ngapa-ngapain nih jalan Iya, doang. cuma Hari pindah kelima itu baru mungkin jadi main eventnya nih buat lo nih. Sebenarnya ya, kalau yang di Fosan kan udah dapat yang conference-nya tuh Iya, acaranya Goldhorn. Nah kalau yang di Fuzhou, Ini kita Ko Andre sama Dimas juga kan bukan pertama kali ya ke head office-nya udah mereka. pernah, Nah itu 2023. bener-bener overwhelming banget sih ya. Gitu lihat buset ini gedung gede banget dan Untungnya keren sih, dia ini itu satu gedung punya dia ternyata. dia ya. benar. Jadi emang itu satu komplek yang buat kayak teknologi lah. Jadi ada Silicon Valley-nya ya. ada yang kayak radio, ada CCTV dan lain-lain lah di situ. Nah dia punya gedung masing-masing tuh. Nah itu gedungnya Goldhorn sendiri 8 lantai. Ada satu fakta yang menarik kok. Aku sering denger TV merek AOC dan ternyata mereka yang supply gitu ya. Baru Ya, tahu di ada sana banyak ya. sih. Termasuk home audio yang kenal datang Iya. dari situ. Ya, kalau kita lihat di kantor mereka kan mereka pajangin tuh. Banyak lah yang kita nggak tahu ternyata mereka supply ini, mereka supply Ada itu recording gitu. pen apa segala macam. Ya. Basically mereka awal dari situ sebenarnya. Jadi nggak heran sih kalau mereka punya software segitu hebatnya dan segitu gercepnya karena mereka memang bukan cuma ngerjain DSP doang ya. Ya, jadi tadinya mereka itu kontraktor, makanya gedung itu punya mereka. Sisanya dikontrakin, beberapa lantai mereka pakai untuk headquarter lah ya atau office. Nah kalau kita lihat di situ hebatnya mereka ini integrasi. Jadi dari software, desain semua itu mereka in-house semuanya sendiri. Sorry motong kok. Itu yang mungkin Yuti nggak lihat tuh. Mereka sebenarnya punya satu lantai di gedung itu, satu lantai isinya cuma orang. Engineer. Untuk ngedesain R&D satu lantai full. Oh bukan yang di lantai yang kemarin kita ngumpul Nah, itu di bukan. bawahnya Bukan, satu. di bawahnya satu. Oh, emang ada yang pada kesana kemarin? Enggak ada. Tahun 2023 Oh. kan kita tuh diliatin. Itu satu lantai satu ruangan Engineer bermeja-meja itu orangnya cuma set. Dan bener-bener dari kemarin kita ke sana ini beda sih, nggak tipikal Chinese company yang cuman numpang produksi sama pabrik orang terus bikin barang sendiri ya. Jadi Goldhorn ini benar-benar produksi sendiri dan memang dari scratch kayak Crescendo lah bisa dibilang. Dan mereka tidak meng-OEM ke merek lain. Jadi kalau diperhatikan DSP atau DSPM merek-merek yang dari China itu kan biasanya software-nya selalu sama. Ya, apa Kemudian itu dikembangkan. Jadi Posisinya dirubah warnanya, dikasih merek dan lain-lain, terus keluarlah aneka macam merek. Goldhorn tidak ada samanya karena mereka kembangin dari awal dan mereka tidak OEM ke merek lain sehingga nggak ada lagi yang sama. Ya memang seperti itu. dari Goldhorn untuk Goldhorn jadi. Betul, dan dia mengembangkan satu software untuk semua produk tadi. Jadi 80% dari company ini dia sebutin itu adalah engineer. Jadi memang ini engineering company yang sangat berpengalaman dari memilih chips, dan dia selalu jelasin tuh bahwa memilih chips itu dia selalu beli dari vendor aslinya. Jadi banyak sekali chips ini kan sekarang palsu. Oh karena lewat orang tengah lagi. Jadi dia selalu beli dari vendor aslinya. Makanya harga Goldhorn nggak bisa murah banget seperti produk China lain karena salah satunya dia selalu beli chip dari vendor aslinya itu. Tapi ya itu terbayar oleh keasliannya tadi. Ya menarik banget sih. Ya dia cerita yang waktu COVID yang lain semuanya harga naik, mereka nggak naik sendiri. Iya, karena fasilitasnya sendiri. Terus dari situ kan kita dibawa ke pabriknya juga kan. Iya. Nah mungkin kalau nggak dijelasin mungkin agak bingung ya, itu 100 orang dilepas di pabrik nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi secara global kan mereka ini bukan yang paling bersih seperti standar Jepang, Iya. yang bukan yang paling mewah gitu, karena apa, mereka menjaga efisiensi harga. Goldhorn ini ya dibilang mahal untuk produk Cina, tapi kan nggak semahal produk Jepang atau produk lain. Kenapa? Mereka selalu menjaga efisiensi tadi, bukan yang paling wah, bukan yang paling modern, bukan, tapi efisien. Tapi mereka punya prosedur yang nggak dipunyai yang lain. Ya. Contohnya itu ada satu ruangan di mana semua produk 100%, bukan dipilih loh, bukan random, 100% dimasukkan ruangan itu. Suhunya panas sekali, nggak tahu Yudi ikut nggak ke Ikut. ruangan itu? Masuk ya? Masuk stress test apa itu kan. Ya, aging test. Nah, itu aging test itu dinyalakan 24 jam, nyala loh. Jadi DSP, DSPM itu nyala semua dengan suhu sangat panas dan sangat lembab, dibuat sedemikian rupa
Kalau 24 jam kemudian masih nyala baru di packing. Oh berarti barang kita udah setengah di break in dong kalau di sana. Ya, 24 jam break in. Terus dari situ secara random diambil lagi untuk dimasukkan yang seperti oven yang di sebelahnya. Iya. Itu yang bisa koran itu ya. itu bisa plus minus suhunya. Jadi bisa sampai minus. Untuk melihat kalau negara-negara yang bersalju seperti terutama yang di utara tuh Skandinavia gitu, Finland, Norway itu kan dingin sekali. minus 20, apakah produk ini bertahan. Nah itu di yang seperti oven itu dinaikkan sampai 70, diturunkan sampai minus. Nah itu untuk mengetes suhu ekstrim apakah dia tetap bertahan. Nah hal-hal seperti ini yang justru adanya di Goldhorn. Iya. Logis semua sih yang mereka kerjakan, logis. Kalau lihat mungkin ya pabriknya bukan yang fancy, bukan yang good ya. Tapi bukan jelek juga. Ya, enggak. Dan standar aja. Iya, standar aja. Penting ya itu ya, yang mungkin nggak banyak dilakuin sama yang lain. Iya. Makanya kan salah satu kekuatan dia kan reliability produknya itu. Dan bikin sendiri. Oh itu nggak kayak yang lain-lain gitu ya. Jadi ya maksudnya gimana ya, integrated gitu kan, dari nol, dari desain sampai produknya jadi sampai software mereka yang bikin. Jadi kalau ada terjadi sesuatu apapun mereka pasti tahu persis. Ya. Nah mungkin orang bertanya-tanya buat apa pentingnya begituan disebutin terus. Sebenarnya bukan karena wah pride-nya atau apa, tapi itu berkaitan dengan solusi. Ya. Jadi barang beginian kan teknologi, nggak mungkin nggak ada problem. Benar. Mungkin 1 atau 2 dari 100 pasti ketemu problem. Betul. Nah, kalau mereka semua teknologinya dari awal, itu solusinya cepat sekali. Ya, contohnya mobil listrik sekarang A2B, itu ketika mobilnya diupdate, kita kan software harus update. Iya. Nah, itu kalau nunggu orang lain yang buat, mau berapa lama Nggak jadi. kelar-kelar. Nah, kalau mereka ini 30 menit, maksimal 2 jam, kasih update firmware software baru, jadi. Nah itu kan kejadian kok. Iya. Di BYD Seal yang kemarin, tiba-tiba parking sensornya nggak mau mati bunyinya. Ya. Disuruh juga kan karena mobilnya lagi di tempatku, kirim-kirim data dari software yang buat tuning itu. Ya kira-kira 1,5 jam hari Sabtu Iya. dapat itu firmware baru dan langsung beres. Ya. Itu salah satu hebatnya timnya Goldhorn tuh. Entah gimana mereka seperti nggak tidur. Iya kayak 24 jam 7 hari Di message kapan pun bales. Tapi memang mereka punya komitmen itu kan. Ya, Iya, komitmen mereka adalah semua problem diselesaikan dalam 1 atau 2 hari maksimal. Tapi kenyataannya hitungannya selalu jam. Jadi itulah kelebihan yang menurut saya end to end itu bukan masalah kebanggaan end to end gue punya semua gitu, tapi beginian ini kan teknologi, Ya, jadi solusinya bisa cepat itu. Cara kerja yang begitu yang kita harus banyak belajar sama mereka tuh ya. Gila sih. Kecuali Imlek liburnya panjang. Ya itu juga mau. Ya terus habis dari headquarter kita Waktu ke factory kan. waktu di headquarter mereka ada meeting lagi tuh. Mereka udah jelasin lagi yang lebih dalam lagi. Maksudnya ada tambahan lagi ya selain yang di conference itu. Ya itu khusus distributor internasional. Jadi mereka akan punya produk-produk yang terpisah. Jadi yang hanya dijual di international market yang bukan di pasar Cina. Itu yang buat mobil Eropa. Betul. Buat koneksi baru ya. Betul. Jadi namanya Ethernet. Jadi BMW, Mercedes, Audi, VW ini Range Rover sekarang kan pakai sistem Ethernet. Makanya untuk pasar internasional ini akan punya satu tipe baru yang koneksinya seperti AB 218 tapi pakai Ethernet koneksinya. Kalau dulu kan MOST. Ya. Nah sekarang udah bergeser teknologinya ke Ethernet. Nah mereka punya itu, makanya dikumpulkan kita di ruangan itu khusus distributor, nggak ada orang lokal China karena mereka jarang sekali ada mobil luar di China ya, banyak kan mobil listrik gitu. Jadi mestinya kalau itu teknologinya udah beres, kita punya plug and play bukan cuma untuk mobil-mobil listrik Cina aja ya nanti ya, untuk mobil-mobil premium Eropa juga bakal ada ya. Betul. Menarik banget sih. Ya nggak heran sih kalau Goldhorn ini dalam waktu yang cepat, rapid banget bisa shot tiba-tiba di mana-mana semua pakai Goldhorn. Ya seluruh dunia, Growingnya cepat sekali sebenarnya. Eropa, Amerika, ya. Sekarang mereka terakhir sih update-nya udah 60-an negara ekspornya. Grand Hanan sendiri juga pegang Goldhorn kan? Dia yang di Inggris, Di UK ya. Iya. Dia di UK benar. Iya. Dalam waktu berapa ya? 2-3 tahun ya kayaknya itu. Iya. 3 tahun. Ya. Terus habis acara si headquarter yang kita ditukar ya, waktu itu ada 2 grup kan kita ditukar. Iya. Karena saking banyaknya orang Dipecah dua lah. pecah dua dulu sama mereka, yang sebagian grup A ke headquarter dulu,
untuk presentasi produk baru, nanti yang grup B-nya di factory, terus di switch kan. Itu pun hal kecil yang menurut gua mereka pikirin loh, ngaturin Iya. gitu banyaknya orang ya. Tuh. Karena kalau nggak fokus juga kita. Ketumpuk juga Karena semua. pabrik aja kan sebenarnya itu pun dibagi dua lagi loh waktu di factory. Iya, ada yang lantai Dibagi bawahnya dua, lagi, iya. langsung dibagi dua. Karena kalau nggak penuh sekali kan tempatnya. Tumpukan semua ya. Terus malamnya kita dinner ya. Dinner, Sekalian mereka bikin farewell juga ya. ya. Dan itu ya minum-minum ya. Kalau nggak minum kan aus bro. Jadi pulang bawa oleh-oleh. Ada. Itu makannya cukup mewah lah, walaupun nggak semewah yang dinner di conference, tapi itu Iya. masih mewah lah. Tapi semua makan-makan yang dijamu sama Goldhorn mewah sih. Oke, Termasuk ya, makan siang yang kita sebelum ke factory itu Iya. juga menurut Enak, gua. Enak lah. Dan satu hal yang menarik, mereka kalau ngasih makan orang ya nggak pernah kekurangan, malah limpah-limpahnya gila-gilaan. Itu ciri ya. khas China. Iya. Nggak ada yang habis. Sayang gitu liatnya makanannya Pasti, masih banyak. Tapi memang ternyata mereka punya belief begitu ya. Seperti itu. Jadi makanan nggak Pasti boleh berlebihan, kurang. nggak boleh kurang. Mantap Udah sih. habis, mereka akan tanya, Iya. mau yang apa lagi? Di-refill lagi sama mereka. All you can eat Ya, beneran. pokoknya nggak boleh kosong aja. Ya begitu sih. Ya habis acara yang malam itu berarti besokannya kan udah selesai waktu Udah itu. free day, udah free. Cuman kita pesawat kan malam, jadi ya kalian bisa jalan-jalan. Ya, gua sama Pak Andre masih meeting lagi Iya. di kantor Goldhorn. Jadi kita ada banyak meeting, nggak bisa jalan-jalan. Ya tapi endingnya kan kita ketemu lagi. Happy sih maksudnya Iya. acaranya nyantai tapi objektifnya dapat semua sih. Iya. Yang gua mau lihat di conference-nya dapat, mau lihat EMA Asia finalnya dapat gitu kan. Piala nggak dapat. Tapi maksudnya emang objektif dari awalnya bukan Iya. itu. Jadi ya buat gua menyenangkan sekali sih kemarin pergi, dan time schedule-nya juga dibilang terlalu padat banget. Enggak sih, juga enggak cukup ya. santai lah. Cukup santai Jadi dan kalau- banyak free time lah. Dan free kali time. ini kita agak beda ya. Iya. Kita sama Dimas arrangement-nya agak beda. Biasanya kita Padetin. Karena biasanya bukan juga kita cuman kita manage semua sekaligus gitu Iya, ya. pagi Kalau kali apa, ini ini kita santai. agak lepas lah. Lu mau pergi kemana sendiri, Iya, bikin grup iya. sendiri, naik taksi atau Didi di sana sebutnya, Didi, jalan sendiri. Jadi masing-masing happy. Gua sukanya ke mall ini, gua Ya. gua suka ke mall ini. Udahlah jalan sendiri grupnya gitu. terlalu besar. Karena udah 16 orang kita nggak bisa bisa monitor lagi. Benar. Semua orang pasti punya kepentingan. Gue mau cari snack, gue mau cari sepatu, Iya. gue mau cari jaket, gue mau cari ini yang limited, yang hanya ada di China. Gue mau cari ini. Waduh bingung kan semua orang. Ada yang beda-beda. cari blind box juga ya. Iya. Iya. Ya, tapi jadi selama 6 hari, kalau buat Ko Andre gimana kok kesan trip kita? Ya pasti yang paling berkesan buat saya awarding karena kita balik comeback di EMA Asia Champion gitu ya. Setelah Kelas terakhir itu. Master Limited itu 17 18 Champion ya. 17 18 itu kita 2 kali champion Iya. dengan mobil yang sama, mobil Iya, Dimas Mas, ya. Berdua ya. Kita balik lagi baru setelah Covid 2025 itu paling berkesan sih. Tapi berkesan lagi ya kita seneng ya jalan-jalan dengan tim Pure Music ini. Memang tim kompetisi yang kita bangun dari awal sampai sekarang sebegini besar. Banyak fun times-nya, banyak ketawanya, bahkan tim dari negara lain banyak yang ikut di tim kita. Tim kita. Mau ikut Indonesia seru gitu. soalnya. Karena seru gitu ya. Ketawanya paling kenceng gitu. Banyak yang paling kenceng gitu. yang nggak ngerti bahasanya aja denger kita ketawa ikutan ketawa. Nah itu buat saya memorable, enjoyable ya. Kita mau hidup mau cari apa ya? Kita kerja cari pastilah hobi audio ini sesuatu, tapi juga fun times dengan teman-teman ini juga sesuatu yang paling menyenangkan buat saya gitu. Kalau lu gimana Yud? Kalau gua pertama kali gua ke China ya menyenangkan. Mungkin nggak lama lagi gua bakal berangkat lagi Jalan-jalan. tapi sama anak bini ya. Tapi memang dari waktu gue bener-bener pas naik kereta itu, wah ini sih nggak bisa nggak pergi lagi, ini bener-bener harus pergi lagi. Karena kan itu baru pojokan sebelah sininya doang yang kita pergi, dan itu kan pojokan kecil doang kan. Karena gini, kalau kita belum berangkat ya, Cina merasa takut karena kita nggak bisa ngomong, Iya benar-benar, itu kita nggak bisa mengintimidasi banget. ininya. Tapi ternyata udah berubah ya. Ya bisa Nggak kayak translate juga. nggak kayak zaman dulu gitu. Dan kalau kita pakai roaming kan Google tetap Jalan jalan, semua. jadi nggak terlalu nyusahin banget ya. Ya kalau tips itu nomor 1 beli itu headset seperti saya pakai itu. Jadi orang ngomong China apapun Langsung dia translate. langsung automatic translate. Atau kalau kita mau percakapan headsetnya kasih dia satu, kita pakai satu. Dia Bolak-balik. ngomong apa, dia ngomong Mandarin, kita dengernya Inggris. Saya ngomong Inggris, dia dengernya Mandarin. Jadi itu Itu otomatis. praktis sekali. Praktis ya. Jadi Aku nggak lihat Ko Andre pakai lu, ada pakai ya? yang Kalau hijau. meeting aja. Oh, Ya,
meeting atau keperluan yang waduh benar-benar macet, ya udah kita pakai itu. Daripada nggak bisa ngomong ya. Iya. Karena kita casingnya doang yang ngomongin nggak bisa. Ya itu repot. Ya kalau buat gue pribadi sih kemarin China tripnya menyenangkan. Makanannya enak-enak. Iya. Yang orang bilang makanannya nggak enak, enggak, itu semuanya enak Iya. dan kemakan. Terus Goldhorn ya benar-benar menjawab sih buat gue, dari ngelihat si factory visit, terus ke headquarter, terus ngelihat mereka gimana caranya mereka arrange acara ini, kan sebenarnya kelihatan lah profesionalismenya mereka sampai di mana. Jadi ya puas sih, pulang juga banyak bawa ilmu ya, dalam arti hal-hal yang kita harus berubah nih cara berpikirnya supaya kita juga bisa maju kayak mereka. Dan walaupun capek, kita nggak ada pulang di bawah jam 9 ya kayaknya setiap hari. Kalau nggak ada. Di atas jam 12 terus. Pasti, Tapi oke. happy sih dan ngangenin. Marian Gadaw aja pulang aja masih nge-DM. Nih kita kangen nih Indonesian team nih apa segala. Jadi ya kayaknya yang berkesan bukan cuma buat kita doang sih. Ya. Buat yang gabung sama kita selama sana juga mereka berkesan sih pasti. Iya. Nah kalau lo sendiri gimana Mas? Ya buat gue sih ini paling menyenangkan ya selama ini ya kita pergi. Paling besar grupnya dan paling menyenangkan juga gitu. Maksudnya santai dan panjang ya. Biasanya kita cuma 3-4 hari 2 gitu. malam paling. Ini panjang 6 hari dan 2 kota itu. Tapi fun lah, fun. Kita di sana banyak bercanda terus. Iya. apapun jadi bercandaan. Terus ya bisa ngelihat sama-sama lihat Goldhorn tuh menurut gua pasti ngebangun, kalau buat isi dealer pasti akan lebih pede juga. Trust sama ininya, sama produknya, sama company-nya juga gitu. Betul. Ya itu sih, kalau gua sih happy sama trip kali ini. Jadi kita harus ulangin lagi nih ya. Trip Tahun depan pasti jalan lagi. Tahun depan Kita lihat tahun negara mana. Beda negara. Dengar sih di Southeast Asia nih ya yang tahun depan. Iya, belum confirm tapi Belum confirm ya. tapi kemungkinan ya Nggak sejauh China kan. harus jauh Cina. Iya. Pasti ya mudah-mudahan jangan 2 kali lipat jumlahnya ini banyak banget ya. Tapi ya kayaknya sih makin hari makin ramai. Apa, kita siapin bis. Ya kira-kira begitu ya Iya. video kita tentang China trip kemarin. Nanti kalau kita ada trip lagi kita pasti akan bikinin lagi videonya. Tadi juga udah lihat kan liputan-liputan yang sempat diabadikan dari saya sendiri mewakili Euro Auto. Dimas dan Ko Andre juga kemarin ada bawa videografer, ada beberapa footage juga yang bisa dilihat sama teman-teman. Pemandangan, terus dari factory-nya Goldhorn, dari head office-nya Goldhorn seperti apa. So, besok-besok kita akan bikin lagi trip yang seperti ini. Kita rekam juga dan see you on the next video.